Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Dumateng jamaah kajian Ahad pagi ingkang kula hormati, dumateng pimpinan cabang Muhammadiyah Masaran ingkang kula hormati, lan ugi boten supe dumateng sedaya pimpinan ranting ingkang sampun rawuh ingkang kula hormati ugi. Alhamdulillah Bu, Bapak-bapak ing enjing menika kula saged kepanggih malih kalian panjenengan sedaya. Wonten mriki kula kepatah kalian pembagi jadwal supados ngisi tausiah kangge iftitah. Mugi-mugi kemawon kita ingkang sami wonten mriki insyaallah sedanten sehat nggih Bu. Alhamdulillah. Soale niki perkembangan akhir-akhir niki ternyata menjelang akhir Ramadan sampai awal Syawal ternyata kathah ingkang nandhang gerah. Dan niki mugi-mugi kemawon panjenengan dipun paringi kanugrahan dening Allah Subhanahu wa taala sehat. Lan kita dongaaken mugi-mugi sedherek kita, keluarga kita ingkang wekdal sak menika nandhang gerah, kita dongaaken mugi-mugi dipun paringi kesembuhan ingkang sempurna. Amin. Alhamdulillah. Doa panjenengan mugi-mugi dipun ijabahi dening Allah. Para jamaah pagi ingkang kula hormati, ten mriki kawula badhe ngaturaken satunggaling pepatah Jawa. Nggih, pepatah Jawa ingkang mbok menawi nate panjenengan wireng saking simbah-simbah. Pepatah Jawa niku ngoleni ngene. Alang-alang dudu aling-aling. Nate mireng Bu? Alang-alang dudu aling-aling. Nah niki. Aling-aling ini kenapa Bu? Dang-dangan. Nek alang-alang pun kertas danten nggih. Nggih pun kulinane nek ibu-ibu mbah-mbah ten kebon riyin kulinane nggih sok ngarit. Nah dados menika satunggaling perkawis sing sejatosé kita menika mboten asing. Wong Jawa ngukir ukara tembung, rangkai tembung duwe makna sing jero. Sing maknane dionceki menika dados satunggaling pitutur ingkang kita kedah pahami, mboten namung mangertos artine tembung menika, namung makna ingkang sejatosipun menika kita kedah mangertosi. Bapak Ibu jamaah bagi ingkang kula hormati, gesang kita menika wonten donya
mesti wonten alanganipun. Nggih mboten? Nggih. Wonten alanganipun. Poso niku nggih wingi wonten alanganipun. Delalah sing posone mun nutuk 2 minggu ternyata sing seminggu sakit. Nggih, kan wonten ngeten niku. Niki bab kesehatan wonten penghalang gitu, dalam ibadah. Nalikanipun panjenengan mbok menawi wonten sing mudik nggih, sederek-sederek putrane ingkang tebih badhe mudik, delalah mboten saged mudik karena wonten penghalang. Niki penghalang mesti selalu ada di dalam kehidupan kita. Untuk mencapai tujuan mesti wonten penghalangipun. Lajeng wonten malih dalam kehidupan ini nggih, kaitane kehidupan dunia. Kita bekerja sakjane aku umpama ngingu kewan tak dol sukben bakdo besar buatine sakmene, delalah kewane loro didol saiki murah. Nah, ngaten niku. Niki nggih penghalang. Niate arep nggo kurban dadi rasida. Ngoten niku. Niki alang-alang penghalang. Dados wajar menawi kita sami dalam kehidupan ketika mau berangkat ngaji ana wae rasane sing aras-arasen gitu. Tangine kepadangan padahal arep mangkate jam 6 ngoten niku. Dalah ngoten niku wonten mawon. Penghalang. Termasuk di dalam ibadah kita. Ada saja penghalang. Ada saja penghalang-penghalang yang menyebabkan kita tidak khusyuk di dalam sholat. Oke. Ibu-ibu nate nggih ketika sholat tujuannya apa Bu? Sholat tujuannya apa Bu? Berserah diri kepada Allah dengan takbir yang begitu khusyuk. Allahu Akbar. Kita berusaha menghadirkan hati kita bahwa kita berhadapan dengan sinten Bu? Dengan Allah. Tapi ternyata godaan itu juga kadang-kadang menjadikan kita itu jadi tidak khusyuk. Niki nek salat takbir Allahu Akbar jenengan kelingan apa Bu? Nggih Bu? Kelingan apa Bu? Pokoknya nek dereng kelingan apa-apa ning mengkene pun Al-Fatihah gitu. Bar Al-Fatihah suratan niku saking asike niku pikiran kita melayang-layang kemana-mana niku ya. Sing kelingan jangane ndek mau dinget urung dintas niku. Kelingan napa-napa nggih. Wah, aku ndelok dompet ndek mau ning kono. Wah, iki kelingan ngoten niku. Akhirnya napa? Mikire ten pundi-pundi niku. Niki bagaimana kita dihalangi oleh iblis, oleh setan ketika kita juga beribadah di dalam kita mencapai tujuan kita menjadi hamba Allah, itu juga ada penghalangnya. Lajeng ketika ada penghalang-penghalang niku, ampun ngatos kita terhambat oleh halangan itu sehingga kita menjadi berhenti, tidak melanjutkan apa yang menjadi usaha kita. Nggih mboten? Umpama arep nyambut gawe enek penghalange, kita dihalangi oleh sesuatu, kita harus mengatasi. Jadi jangan sampai ada alasan bahwa ketika ingin ngaji kemudian ada penghalang kita jadi tidak jadi, kita berhenti. Nih, artinya apa? Menjadi aling. Nah, nih. Di dalam kehidupan kita bahwa manusia diuji oleh Allah itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Ayatnya hafal Bu? Surat Al-Baqarah ayat yang 200
Nah, bunyinya gimana, Bu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Sak temene Gusti Allah iku ora nguji hambane kejaba sesuai karo kemampuane. Mula panjenengan ampun ngiri nek enten tanggane kok diuji sing ketoke mayar-mayar, aku diuji kok karo sing abot-abot. Niku Allah memiliki pengetahuan, Allah mangertosi, Allah pirsa kados pundi, tahap mana tingkatan kita, iman-iman kita. Umpami panjenengan kok enten sing ningali, wah kae diuji karo bondo sing akeh. Aku kok diuji karo uripe pas-pasan. Dereng mesti menawi kita menika iri kali tiyang ingkang diuji dengan harta yang banyak, kita menjadi orang yang bersyukur. Akan tetapi barangkali ketika kita diuji dengan keterbatasan itu, kita menjadi hamba yang bersyukur. Kita mengakui kekuasaan Allah, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sehingga kita memohon pertolongan kepada Allah. Seandainya kita diberi harta seperti Korun, gitu, seperti Korun itu anak kuncinya tidak kuat diangkat oleh 7 orang, anak kuncinya. Seandainya kita diberi harta seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang sombong, tidak akan mengakui kekuasaan Tuhan. Kemudian ketika kita diberikan kekuasaan tinggi, barangkali kita akan menjadi hamba orang-orang yang sombong, karena dengan kekuasaannya kita akan menyalahgunakan kekuasaan itu. Maka ketika panjenengan semua mirsani ada konsentrasi politik niku persaingan dalam presiden, sekedap malih gubernur, wakil gubernur kali bupati. Seandainya kita bersaing di dalam kedudukan untuk meraih jabatan, maka itu semua adalah ikhtiar kita. Yang harus kita sandarkan bagaimana? Bahwa semua itu kita harus berupaya semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tanpa ada kejujuran, tanpa ada kecurangan, tanpa ada sogok, menyogok, riswah, gitu. Saya yakin kita di sini warga jamaah Muhammadiyah mesti bisa berlaku jujur, tidak mencoblos karena disuap, gitu. Tapi karena memang bisa memilih calon yang baik, sehingga ketika siapapun yang terpilih, hendaknya itu harus mengakui bahwa apa yang diraihnya adalah semata-mata anugerah dari Allah, amanah dari Allah. Panjenengan lagi ibu-ibu, bapak-bapak diparingi amanah dari Allah, berupa anak, gitu. Anak-anak yang semoga aja qurrata ayun, menjadi penyejuk mata. Ketika kita mendapatkan putra-putri ingkang jadi penyejuk mata, ini juga amanah untuk mencapai anak-anak yang soleh-solehah. Niku ugi kadang ujiane wonten. Nggih napa mboten? Nggih. Ujiane wonten mawon. Dengan ujian terhadap anak-anak kita, menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah hendak menguji hambanya, bahwa hambanya ketika berkata saya beriman, maka sesungguhnya Allah akan mengujinya untuk membuktikan bagi manusia yang lain, gitu. Panjenengan mbok menawi enten tiyang sing bersumpah, aku ki beriman karo Gusti Allah, ngoten niku. Nggih mboten? Enten kalau ingin niku nggih nek di wah aku yo beriman karo sapa karo Gusti Allah. Ning Ramadan mboten poso.
Nah ini contoh itu juga. Bahwa sesungguhnya apabila beriman kepada Allah maka harus tunduk patuh kepada Allah. Ini. Maka Allah mengujinya ketika hambanya dikatakan saya beriman. Allah mengujinya dengan perintah puasa. Ketika Nabi Ibrahim juga seperti itu. Ketika mengatakan bahwa saya cinta kepada Allah. Ketika dianugerahi anak, maka Ibrahim diuji apakah kecintaannya kepada anaknya lebih dicintai daripada Allah. Maka ada perintah menyembelih kurban, menyembelih anaknya untuk dikurbankan. Dan ternyata Ibrahim lebih memilih Allah yang dicintai. Ini contoh. Terus kita ketika diuji oleh Allah, yang harus kita lakukan adalah membangun optimisme di dalam kehidupan kita. Membangun optimisme di dalam kehidupan kita. Optimis. Kita harus yakin bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan adalah semata-mata mencari ridho Allah. Ketika kita mencari ridho Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Bahwa apabila Allah sudah mengendaki sesuatu, maka Allah cukup berkata kun fayyakun. Idza arada syai'an ayyaqulallahu kun fayyakun. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh menyerah. Karena ketika kita menyerah, maka kita sama saja tidak percaya kepada Allah. Perkara hasilnya itu seperti apa? Karena kita tidak memahami, tidak mengetahui takdir Allah, maka kita harus menerima, kita bertawakal kepada Allah dengan apa yang dihasilkannya. Seperti kemarin kita mencalonkan calon presiden kita calonkan. Mbok menawi enten sing nggih. 01, 02, 03. Ternyata qadarullah yang dicalonkan tidak jadi. Itu memang sudah keputusan Allah. Kita tidak boleh menghujat, kita tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa, karena sesungguhnya perjuangan itu tidak akan pernah berhenti. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Inilah kita bertawakal kepada Allah. Termasuk ketika kita mendidik anak kita, kita sekolahkan anak-anak kita dari kecil, kita motivasi anak-anak kita. Lenduk sok ben kowe sekolah sing pinter ben dadi dokter. Ewo dene wis sekolah, cita-citane wis pengen dadi dokter, sinaune semangat gitu, dicukupi fasilitas dan lain-lain. Tapi ternyata ketika mau masuk ujian perguruan tinggi tidak masuk kedokteran. Ya sudah, memang karena apa? Barangkali jalannya kehidupan tidak harus menjadi dokter. Ternyata malah jadi ustadz, jadi ustazah, jadi hafizah. Itu tidak masalah. Yang penting itu semua menjadi bahan optimisme kita, bahwa kita membangun perjuangan untuk mencapai kehidupan. Kita selalu menyandarkan kepada Allah, bahwa apa yang menjadi perjuangan kita insya Allah adalah perjuangan mencapai ridho Allah. Jadi kita tawakal dengan hasilnya, kita tidak putus asa. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak biasanya tawakal. Ibu-ibu kadang-kadang emosional, gitu kan Bu? Ibu-ibu seperti itu, saya memahami karakter ibu karena memang lebih perasaan itu lebih dikedepankan. Tapi bapak-bapak kadang cenderung rasional, tapi ibu-ibu emosional. Itu jadi sifat pembawaan fitrah, Bu. Makanya ibu-ibu yang emosional menghadapi bapak-bapak yang rasional. Jangan sampai bapak-bapak ngeyeli ibu-ibu terus gitu ya.
Wah, ibu-ibu diweyeli terus, padahal ibu-ibu itu emosional itu. Jadi di dalam keluarga pun saling melengkapi. Yang emosional dilengkapi dengan rasional. Bapak-bapak dengan lemah lembutnya menasehati ibu-ibunya, sehingga ibu-ibunya ketika emosional menghadapi bocah sekolah kok jadi dokter malah jadine insinyur gitu. Bukan apa-apa ya. Jadi apa yang menjadi kehendak Allah ketika kita punya cita-cita, ketika punya keinginan, maka Allah mengujinya seberapa kesabaran kita. Termasuk ketika sakit, gitu. Ketika sakit, ikhtiar kita adalah dengan cara apa? Berobat. Allah menguji dengan sakit itu, maka kita pun tawakal. Ketika ikhtiar niku nggih ada dua perkara nggih. Wong sakit seandainya hasilnya kan tidak harus sehat. Seandainya kok hasilnya ternyata Allah menghendaki lain, itu yang terbaik. Karena apa? Dengan sakitnya kita yakin Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga dengan Allah mencabutnya ketika dia mengalami sakit, maka Allah sempurnakan kehidupannya dengan digugurkan dosa-dosanya, dipanggil kepada Allah dengan keadaan bersih dari dosa-dosanya. Kemarin dari tokoh kita nggih, Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Masaran meninggal nggih. Ya semoga kita doakan juga, semoga beliau mendapatkan ampunan dari Allah, termasuk disucikan dari dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Ini tempat yang terbaik itu apa? Surganya Allah. Terus di dalam kehidupan ini yang harus menjadi optimisme kita, Bu, optimisme kita bahwa siapapun yang beriman kepada Allah sampai dia mati, maka harus yakin bahwa kita semua insya Allah akan mendapatkan surganya Allah. Ini menjadi optimisme kita. Coba kalau kita tidak percaya, surga buah anak bura, ngoten niku. Enten sing ngoten, surga iki buah anak bura. Enten ngoten niku. Dan sekarang banyak orang yang tidak paham seperti itu, bahwa besok ketika kita mengalami sakaratul maut gitu, itu adalah keadaan di mana manusia memahami keadaannya dengan hakul yakin. Hakul yakin itu apa? Bahwa kematian itu adalah perkara yang hak. Ainul yakin, diperlihatkan akan kedatangan malaikat maut. Jadi panjenengan itu ningali malaikat talikane kapan? Kita melihat malaikat itu pertama kali ketika kapan? Ketika di dunia adalah ketika kita mengalami sakaratul maut. Jadi kita melihat bahwa dengan hakul yakin, dengan ainul yakin, bahwa ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, kita melihat amalan kita melihat Al-Quran yang kita baca menjadi teman kita, dan tidak ada seorang pun yang lain yang tahu. Inilah bahwa kita ketika berbuat kebaikan, berbuat ibadah kepada Allah, membaca Al-Quran, beramal soleh, bersedekah, adalah karena kita membangun optimisme bahwa segala apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya adalah al-haq, dan itu menjadi bukti keimanan seseorang yang menghilangkan keraguan-raguan di dalam hatinya. Dan tentunya bagi kita umat Islam, bahwa kita mengimani apa yang ada, termasuk rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar, kepada takdir Allah. Itulah yang menjadikan bagi kita, kesimpulannya adalah bagaimana kita menjadikan setiap halangan yang kita hadapi harus kita
singkirkan, harus kita kendalikan. Kita buka ilalang itu, kita buka alang-alang itu, supaya alang-alang itu ketika kita sibak kita bisa melihat jauh ke depan apa yang menjadi tujuan kehidupan kita, bahwa ketika kita beribadah adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.